أشهد أن محمدا رسول الله. Nanti manusia akan berjalan tatkala itu matahari dekat sekali, kata Rasulullah SAW, dengan ubun-ubun kita. Maka Abu Hurairah juga bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Bukannya matahari itu kalau didekatkan sedikit ke bumi akan hancur bumi ini? Lah ini kok bisa di atas kepala kita? Apa jawaban Rasulullah? Maha suci Allah yang mana bisa menjaga bumi dengan matahari. Nanti juga di hari kiamat Allah akan buat kulit kita lebih tebal dari kulit biasanya di muka bumi. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa merasakan betapa panasnya matahari. Baru matahari, Pak. Belum api neraka. Makanya kata Rasulullah SAW, kulitnya penghuni neraka itu tebalnya setebal gunung Uhud. Jadi semuanya akan dilihatkan oleh Allah satu persatu. Bayangin luar biasanya berapa jumlah manusia dari mulai Nabi Adam sampai umat terakhir nanti. Berapa banyak jumlah manusia akan Allah sidang satu persatu. Ini luar biasa. Di padang mahsyar nanti apa kata Rasulullah SAW? Kita ini akan dibangkitkan sesuai amalan kita. Ada yang dibangkitkan nanti dengan berjalan seperti biasa, ada yang dibangkitkan dengan penuh cahaya, ada yang dibangkitkan dengan mengendarai kuda, ada yang dibangkitkan nanti dengan mengendarai kendaraan yang mewah. Ada juga nanti yang dibangkitkan dengan berjalan di atas wajahnya. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, gimana bisa manusia jalan dengan wajahnya? Apa jawaban Rasulullah? Maha suci Allah yang menciptakan manusia kaki untuk berjalan. Nanti di akhirat Allah akan bisa lebih berkehendak menciptakan manusia berjalan dengan mukanya. Nanti manusia akan berjalan tatkala itu matahari dekat sekali, kata Rasulullah SAW, dengan ubun-ubun kita. Maka Abu Hurairah juga bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Bukannya matahari itu kalau didekatkan sedikit ke bumi akan hancur bumi ini? Lah ini kok bisa di atas kepala kita? Apa jawaban Rasulullah? Maha suci Allah yang mana bisa menjaga bumi dengan matahari. Nanti juga di hari kiamat Allah akan buat kulit kita lebih tebal dari kulit biasanya di muka bumi. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa merasakan betapa panasnya matahari. Baru matahari, Pak. Belum api neraka. Makanya kata Rasulullah SAW, kulitnya penghuni neraka itu tebalnya setebal gunung Uhud. Kulitnya penghuni neraka setebal gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud, Bu? Pak, yang umroh. Yang sudah pernah umroh tahu gunung Uhud. Gunung Uhud itu kan pegunungan yang luar biasa itu. Besarnya. Nah, itu kulitnya penghuni neraka setebal itu. Maka tidak heran kalau Allah bisa menciptakan matahari di atas kepala kita. Macam-macam nanti bentuk orang di padang mahsyar itu. Ya, makanya Rasulullah SAW beri kita kisi-kisi. Kalau kita mau selamat nanti di padang mahsyar ada 7 golongan tentu ya. Sudah hafal, Bu, Pak? Ini sering hadisnya kan, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Kalau kita pengen selamat di padang mahsyar, coba kita jadi salah satu dari 7 kelompok tadi. Imam yang adil. Ya, yang kedua apa? Manusia yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa-apa larinya ke masjid. Ada masalah larinya ke masjid. Salat minta pertolongan sama Allah. Ya, salat 5 waktu hatinya condong ke masjid. Tutup jualannya, tutup dagangannya, langsung ke masjid. Ini orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga, orang yang hidup untuk beribadah kepada Allah. Isi hidupnya itu hanya ibadah. Bahkan kerjanya pun ibadah. Kalau dia niatkan untuk mencari ridho Allah. Yang keempat, orang yang saling mencintai. Bapak cinta sama ibu. Cintanya ini bukan sekedar cinta. Berpisah karena Allah, bertemu juga karena Allah. Cintanya dilandasi cinta karena Allah. Begitu juga sesama saudara semuslim. Ya, tapi bukan yang lawan jenis. Saya sama Mas Kori, saya cinta Mas Kori karena Allah. Ya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, saya sama Pak Yoyo, sama Pak Darmadi dan bapak-bapak yang lainnya. Gak bisa saya sebut satu persatu. Kita harus melandaskan
Setiap pertemuan kita itu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina, dia takut. Diajak zina sama seorang janda kaya raya cantik lagi, muda. Kemudian dia menolaknya karena takut dengan Allah. Ini kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kita belum tentu mampu ya Pak. Belum tentu mampu. Ada cewek yang cantik janda gitu ya, atau istri pejabat kaya gitu kan. Duitnya nggak bisa dihitung ya, sudah 12 digit lebih malah lagi. Ada rumah mewah, tanah di mana-mana. Cantik, masih muda lagi. Ajak kita untuk selingkuh, yuk jadi selingkuhanku. Nah, ini belum semua orang mampu menahan. Ya. Jadi kalau orang yang mampu menolak, masya Allah dia akan masuk ke golongan tadi. Yang keenam, orang yang senantiasa sodakoh tanpa pamer. Sampai-sampai diibaratkan tangan kiri tidak tahu apa yang dikasih tangan kanan, bukan disembunyikan tangan kirinya, bukan. Itu perumpamaan. Maksudnya apa? Bagian tubuh yang paling dekat saja itu tidak tahu. Apalagi orang sekitar kita, apalagi istri kita, anak kita, tetangga kita. Kita sedekah nggak usah cerita. Ya, ada uang sedikit, rezeki sedikit, kita pergi ke tempat orang-orang yatim, anak-anak yatim, fakir miskin, kasih. Ya, jangan dipoto, jangan di-share di Facebook, Instagram. Sedekahnya lillah. Ya, jangan diumbar. Sembunyi-sembunyi. Kalau bisa, ya, tidak ada orang yang tahu. Habis sholat subuh, diam-diam kita pergi ke tetangga kita yang memang butuh duit, kasih duit. Ini Pak, Bu, tolong jaga rahasia saya, jangan kasih tahu orang. Ini untuk biaya hidup 1 bulan. Orang yang sedekah tapi tidak pamer. Dan yang ketujuh, orang yang senantiasa berdoa di tahajud malam hari. Doa, betul-betul doa dia kepada Allah, takut neteslah air matanya. Bukan doa ya ketika lagi rame-rame, tidak. Lagi zikir jamaah gitu, ngelihat kiri kanan kita nangis, kita ikut-ikutan nangis. Ini bukan seperti itu. Ya, menangis itu sendiri dengan Allah. Kalau kita bisa menangis tatkala sendiri, Bu, berdoa kepada Allah, Pak, insya Allah Ta'ala itu kita akan masuk golongan tadi. Ya, itu golongan 7 yang Allah selamatkan di padang mahsyar nanti. Tambah 1 golongan lagi, golongan ke-8, orang yang senantiasa menyantuni anak yatim. Itu juga nanti akan Allah bangkitkan dengan perumpamaan yang paling sempurna di akhirat.